Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di channel Jas Merah. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang perjalanan hidup Panembahan Senopati. Bahwa Panembahan Senopati adalah bapak dari Wangsa Mataram. Dan beliau merupakan pemimpin pertama dari kerajaan Mataram yang di masanya masih berupa kadipaten. Bahwa beliau mewarisi jabatan ayahnya sebagai Adipati Mataram di bawah Kesultanan Pajang. Dan saat kesultanan tersebut mengalami gonjang-ganjing, Panembahan Senopati memerdekakan diri dan memerintah Mataram hingga menjadi kerajaan yang berdaulat. Berdasarkan naskah Babat seperti Serat Bauwarna, Serat Centini, dan Babat Tanah Jawi, bahwa disebutkan Panembahan Senopati memiliki beberapa nama kecil dan julukan. Dan diantaranya adalah Raden Bagus dan Raden Ngabei Saliro Ring Pasar. Dan juga Raden Ngabei Salering Peken serta Risang Sutanwijaya dan Danang Sutawijaya. Bahwa Panembahan Senopati adalah putra sulung dari pasangan Kiai Ageng Pemanahan dan Nyai Ageng Pemanahan, dan ibunya adalah adik dari Kiai Jurumartani yang menjadi pati pertama kota Mataram pada masa pemerintahannya. Dan Kiai Ageng Pemanahan dan istrinya tidak keberatan, di mana mereka sudah sangat baik dan layak kakak beradik. Sungguh kami tidak keberatan, justru kami sangat senang anak kami mendapat kasih sayang yang sangat besar. Dan kehidupan Danang Sutawijaya mampu mengobati kehampaan hati Sultan Hadiwijaya yang tidak memiliki keturunan. Dan kemudian beliau dibesarkan dengan penuh kasih sayang. Dan setelah dewasa, Danang Sutawijaya diberi tempat tinggal di sebelah utara pasar. Hal tersebut menjadikan Danang Sutawijaya dikenal dengan sebutan Raden Ngabei Saliring Pasar. Hadiwijaya yang begitu menyayangi Danang Sutawijaya seperti anaknya sendiri. Meskipun daftar raja-raja Mataram selalu menempatkan Panembahan Senopati berada dalam urutan pertama. Bahwa gelar Sultan baru resmi digunakan pada tahun 1641 Masehi di masa kekuasaan cucunya, yakni Hanyokrokusumo. Dan Sutawijaya masih mempertahankan gelar lamanya, yakni Penambahan, dapat disepadankan dengan adipati atau kepala pemerintahan pada waktu itu. Dalam konteks ini, gelar yang beliau sandang saat menjadi bawahan Kesultanan Pajang. Dan semenjak kecil, beliau dididik oleh ayahanda dan kakek beliau, yakni Kiai Ageng Enis yang menjadi penasehat spiritual
dari Sultan Hadiwijaya. Dan juga beliau dididik sendiri oleh Sultan Hadiwijaya. Dan hingga Pangeran Benowo lahir. Dalam bidang agama, selain dididik oleh kakeknya Kiai Ageng Enis, beliau bersama-sama dengan Pangeran Benowo juga diajari oleh Sunan Kalijaga. Maka tak heranlah jika semenjak kecil beliau sudah menjadi orang yang mumpuni, karena banyak sekali yang menyayanginya. Selain olah kanuragan, beliau juga sangat pintar dalam hal agama dan strategi. Karena hal itulah beliau diberi julukan Panembahan Senopati. Ketika menginjak dewasa di Demak, sedang terjadi keributan dengan Kadipaten Jipang yang dipimpin oleh Arya Penangsang. Dan masalah tersebut membuat Sultan Hadiwijaya terpaksa turun tangan dikarenakan dimintai tolong oleh Ratu Kalinyamat. Dari hal itu, maka dibuatlah sayembara, di mana barang siapa yang bisa menumpas pemberontakan Arya Penangsang akan diberi hadiah tanah dan perdikan. Dan Kiai Ageng Pemanahan, ayah Senopati, ikut serta dalam sayembara tersebut bersama Kiai Panjawi dan Kiai Juru Martani dari Pajang. Dan beliau membantu Joko Tingkir dari pemberontakan Arya Penangsang di atas Demak. Sultan Hadiwijaya melakukan sayembara bukan dikarenakan tidak sanggup membunuh Arya Penangsang dengan tangannya sendiri, akan tetapi dikarenakan perbedaan status. Dan pada waktu itu Sultan Hadiwijaya berstatus sebagai raja atau penguasa kerajaan Pajang, sedangkan Arya Penangsang hanya berstatus sebagai Adipati Demak. Antara raja dan adipati terdapat perbedaan status yang sangat tinggi. Dan kedudukan seorang raja jauh lebih tinggi daripada kedudukan seorang adipati. Oleh karena itulah, Sultan Hadiwijaya merasa malu sebagai raja jika harus melawan sendiri Arya Penangsang yang seorang adipati. Dan Panembahan Senopati yang juga anak angkat Sultan Hadiwijaya ikut serta membantu ayahnya, yakni Kiai Ageng Pemanahan, dalam sayembara melawan Arya Penangsang. Karena Hadiwijaya mengkhawatirkan putra angkatnya yang turut dalam melaksanakan tugas tersebut, sehingga beliau memberikan bantuan pasukan Pajang untuk membantunya berperang. Dan perang antara pasukan Pajang melawan Arya Penangsang terjadi di dekat Bengawan Sore berkat siasat cerdik yang disusun Kiai Juru Martani. Arya Penangsang berhasil tumpas di tangan Panembahan Senopati. Dan sebenarnya Panembahan Senopati yang berhasil membunuh Arya Penangsang. Akan tetapi dikarenakan sebelumnya ada ramalan dari Sunan Prapen bahwa Mataram akan menjadi kerajaan besar setelah Pajang, maka oleh Kiai Juru Martani dilaporkan kepada
Sultan Hadiwijaya bahwa yang berhasil menumpas pemberontakan adalah Kiai Ageng Pemanahan dan Kiai Ageng Panjawi. Dan hal ini dilakukan untuk menutupi keberhasilan Panembahan Senopati agar kelak tidak dipersulit oleh Sultan Hadiwijaya. Atas keberhasilan tersebut, Kiai Ageng Panjawi diberikan tanah perdikan di daerah Pati, dan Kiai Ageng Pemanahan diberi imbalan daerah Mataram, yaitu daerah di hutan Mentaos. Dan pada tahun 1558 Masehi untuk dijadikan tempat pemukiman yang baru. Dan pemberian tanah di daerah Mataram oleh Hadiwijaya kepada Kiai Ageng Pemanahan seakan menjadi bumerang bagi perkembangan kerajaan Pajang sendiri. Karena Mataram setelah diberikan oleh Kiai Ageng Pemanahan dan seharusnya menjadi wilayah bagian dari kerajaan Pajang, justru menjadi wilayah yang lebih maju. Dan Kiai Ageng Pemanahan yang kemudian juga dikenal dengan sebutan Kiai Gede Mataram, dalam waktu singkat mampu membuat Mataram beserta rakyatnya lebih maju. Dan Kiai Ageng Pemanahan berjanji setia kepada Sultan Hadiwijaya yang memberikan izin mendirikan tanah perdikan atau kadipaten di daerah Mentaos yang saat itu masih merupakan wilayah selatan Pajang. Dan sepeninggal Kiai Ageng Pemanahan pada tahun 1584 Masehi, Sutawijaya menggantikan kedudukannya sebagai pemimpin Mataram yang bergelar Senopati ing Alaga, yang artinya panglima di medan perang. Dan pada tahun 1576 Masehi, Ngabai Wilamarta dan Ngabai Wuragil dari Pajang tiba untuk menanyakan kesetiaan Mataram. Dan mengingat Senopati sudah lebih dari setahun tidak menghadap Sultan Hadiwijaya, dan Senopati saat itu sibuk berkuda di desa Lipura, seolah tidak peduli dengan kedatangan kedua utusan tersebut. Namun kedua pejabat senior itu pandai menjaga perasaan Sultan Hadiwijaya melalui laporan yang mereka susun. Dan Senopati memang ingin menjadikan Mataram sebagai kerajaan merdeka, dan beliau sibuk mengadakan persiapan baik yang bersifat material ataupun spiritual, misalnya membangun benteng dan melatih tentara, sampai menghubungi penguasa Laut Kidul dan Gunung Merapi. Dan Senopati juga berani membelokkan para mantri pamejagan dari Kedu dan Bagelen yang hendak menyetor pajak ke Pajang. Bahwa mantri itu bahkan berhasil dibujuknya sehingga menyatakan sumpah setia kepada Senopati. Dan Sultan Hadiwijaya resah mendengar kemajuan anak angkatnya. Lalu beliau pun mengirim utusan menyelidiki perkembangan Mataram. Dan yang diutus adalah Arya Pamalat Tuban dan Pangeran Benowo serta Pate Mancanegara. Dan semuanya dijamu
dengan pesta oleh Senopati. Dan hanya saja sempat terjadi perselisihan antara Raden Rangga atau putra sulung Senopati dengan Arya Pamalat. Tapi oleh Pangeran Benowo dilaporkan bahwa hal itu terjadi karena ketidaksengajaan. Dan pada tahun 1582 Masehi, seorang keponakan Danang Sutawijaya yang tinggal di Pajang yang bernama Pangeran Pabelan atau putra Tumenggung Mayang dengan adik perempuan Danang Sutawijaya dihukum mati karena berani menyusup ke dalam keraton Putri Kesultanan Pajang dengan tujuan untuk menemui Ratu Sekar Kedaton, yakni Putri Sultan Hadiwijaya yang memiliki kecantikan dan kebaikan hati yang luar biasa. Dan ayah Pangeran Pabelan yang bernama Tumenggung Wayang pun ikut dijatuhi hukuman dan dibuang ke daerah Semarang karena diduga ikut membantu Pangeran Pabelan. Dan ibu Pangeran Pabelan yang merupakan adik perempuan Danang Sutawijaya meminta bantuan ke Mataram. Maka dari itu Danang Sutawijaya berniat untuk mencegah pasukan Kesultanan Pajang di tengah perjalanan dari Kerajaan Pajang menuju Semarang, karena kebetulan di saat yang sama terjadi peristiwa alam, yaitu meletusnya Gunung Merapi. Dan peristiwa inilah yang mengakibatkan stigma yang terbentuk bahwa Danang Sutawijaya melakukan pemberontakan terhadap Kesultanan Pajang. Dan keberhasilan utusan Mataram berhasil mencegah pasukan Kesultanan Pajang membawa Tumenggung Mayang ke Semarang. Ini menjadi akhir dari pemerintahan Sultan Hadiwijaya. Demikianlah kisah tentang perjalanan hidup Panembahan Senopati.